Halo, perkenalkan saya Anyika Fadila Hidayat dari kelompok A2 dengan NIM G00230221. Di sini saya akan menjabarkan laporan anatomi blok 2.1 genito oropoietika dan reproduksi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baik, untuk ereksi sendiri itu menggunakan parasimpatis dan ejakulasi itu menggunakan saraf simpatis. Jadi, ereksi itu adalah keadaan di mana penis itu menegang, kaku, berdiri. Jadi ereksi itu disebabkan oleh adanya impuls saraf parasimpatis oleh segmen sakral medula spinalis yang dia melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Jadi itu reseptor aferen itu nervus dorsalis penis itu dia membawa impuls atau rangsangan menuju nucleus intermediolaterales, cornu lateral medulla spinalis, segmen sakralis 2 sampai 4 itu. Setelah itu rangsangannya itu bisa berupa psikis atau fisik gitu. Jadi bisa berupa perabaan, penglihatan, penciuman, bahkan pemikiran. Kemudian efrennya itu oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis. Nanti dia akan melepaskan oksida nitrat. Nah, oksida nitrat ini akan mengaktifkan namanya enzim guanilil siklase. Nah, guanilil siklase ini akan menyebabkan peningkatan pada pembentukan GMF atau guanosin monofosfat yang dia dapat melebarkan arteri-arteri pada penis gitu, dan melebarkan jalinan trabekula, serat-serat otot polos gitu, yang ada di corpus cavernosum sama corpus spongiosum. Seperti yang bisa dilihat ada di sini yang sudah saya tandai warna merah. Ini corpus spongiosum dan corpus cavernosum. Ini ada arteri dorsal juga di sini. Kemudian jadi otot-otot polos itu udah melemas. Akhirnya darah itu jadi masuk ke dalam penis, menyebabkan oksida nitrat yang ada di sel endotelial pembuluh darah itu lepas, maka terjadilah namanya vasodilatasi, khususnya di arteri helicinae yang ada di corpus cavernosum. Jadi darah itu nanti akan mengisi caverna, jadinya tunika albugineanya itu teregang. Jadi vena-vena yang menembus tunika itu terjepit, maka aliran baliknya itu tertutup. Jadi meneganglah penis itu. Kemudian untuk ejakulasi sendiri itu fase setelah ereksi. Ejakulasi pun dibagi menjadi 2 fase, yaitu emisi dan ejakulasi. Ejakulasi itu jadi penyemprotan semen ke dalam uretra, kemudian keluar melalui penis atau OUE gitu. Jadi untuk tadi ejakulasi itu dia menerima reseptor aferennya itu nervus pudendus. Nanti dia akan membawa rangsang menuju NIL-CLMS segmen lumbali 1-3. Bedanya dengan yang ereksi itu NIL-CLMS segmen sakral 2-4, sedangkan untuk yang ejakulasi itu NIL-CLMS segmen lumbali 1-3. Nah, nanti setelah mendapat rangsang dikirim ke NIL-CLMS lumbali 1-3, itu dia akan memberikan efek-efek untuk mengawali ejakulasi, yaitu dengan emisi terlebih dahulu. Nah, emisi itu dimulai dengan kontraksi di vas deferens. Jadi sperma itu masuk ke uretra interna. Kemudian terjadilah kontraksi di lapisan otot di kelenjar prostat. Terus nanti diikuti juga dengan kontraksi di vesicula seminalis, yang nanti mereka akan menyemprotkan
asam sitrat dan fosfatase asam itu di cairan di prostat. Kemudian fruktosa dan prostaglandin itu di vesikula seminalisnya. Terus nanti juga ada cairan mukus dari kelenjar bulbo uretralis yang akan bercampur dengan sperma dan akhirnya menjadi cairan semen yang akan dikeluarkan melalui OE. Kemudian nanti setelah uretranya terisi cairan semen, itu akan menimbulkan rasa penuh sehingga harus dikeluarkan. Jadi ada kontraksi dari muskulus, namanya musculus ischiocavernosa, sama musculus bulbospongiosus. Jadi dia akan menekan dasar jaringan erektil di penis. Dia juga akan menyebabkan kontraksi di arteri helicinae. Jadi nanti dia bisa mengalirkan darah ke venula gitu. Jadi nanti akan ada peningkatan tekanan ritmis dan bergelombang di jaringan erektilnya. Terus baru deh nanti dia akan mengeluarkan atau mengejakulasikan cairan semen keluar dari uretra gitu melalui OUE. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ini vesikula seminalis, kelenjar prostat dan bulbo uretra. Untuk kelenjar yang pertama itu ada kelenjar prostat. Fungsinya itu dia seperti yang disebutkan di sebelumnya, dia itu menyekresikan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam. Jadi pH pada vagina itu asam sehingga perlu ada yang menetralkan, yaitu dari kelenjar prostat gitu. Kemudian dia juga memicu pembekuan semen agar semen itu tetap berada di dalam vagina ketika penis dikeluarkan gitu. Kemudian ada vesikula seminalis, itu dia tuh yang menghasilkan fruktosa tadi yang untuk nutrisi. Nah, memberi makan sperma untuk diejakulasikan. Juga menyekresikan prostaglandin gitu buat merangsang motalitas untuk membantu transport sperma di dalam saluran reproduksi pria dan wanita. Kemudian membentuk sebagian besar semen, menghasilkan prekursor untuk pembekuan sperma. Dan yang terakhir ini ada kelenjar bulbo uretra yang menghasilkan mukus tadi. Jadi dia sebagai pelumas atau mukus ya, terus membersihkan uretra dari residu, jadi sel mati dan urin gitu, biar menyediakan jalur untuk ejakulasi. Terus kemudian dia juga membuat air mani. Dia juga membuat air mani menjadi lingkungan yang cocok untuk sperma gitu, agar spermanya nggak mati. Kemudian kita lanjut fertilisasi. Untuk fertilisasi sendiri itu di sini bisa kita lihat ada folikel-folikel. Ada folikel-folikel. Jadi yang pertama tuh sperma itu kan nanti akan menembus ovum. Jadi menembus corona radiata. Dia mempunyai enzim yang ada di kepala spermanya itu. Nanti enzimnya itu akan berikatan dengan reseptor yang ada di zona pellucida ovum. Nah, namanya tuh reseptornya ZP3. Nah, terus nanti pengikatan sperma sama reseptornya ini tuh memicu reaksi akrosom. Reaksi akrosom itu reaksi enzim-enzim hidrolitik pada akrosom yang dibebaskan ke zona pellucida gitu. Nah, enzim akrosom ini masuk ke zona pellucida, dia akan membentuk jalur ke membran plasmanya ovum. Jadi pas spermanya udah mencapai ovum, membran plasmanya membran plasmanya ovum dan sperma ini akan berfusi. Nah, terus nanti kepala sperma tadi itu ada DNA-nya, itu akan memasuki sitoplasmanya ovum. Terus nanti sperma itu akan merangsang pelepasan berbagai enzim yang dia itu akan nantinya menonaktifkan reseptor ZP3 tadi dan mengeraskan zona pellucida yang di ovum itu biar nggak terjadi polispermia. Polispermia itu adanya sperma lain yang masuk ke ovum gitu.
Sedangkan kita bisa lihat di gambar yang kanan ini, itu bisa kita lihat ada ovarium dan tuba uterina. Kan kalau ovum itu kan terjadinya di ovarium awalnya itu ada follicle primordial, nanti dia berkembang dan pada akhirnya menjadi follicle de Graaff. Nah, nama prosesnya kan proses ovulasi. Jadi si follicle de Graaff ini akan mengeluarkan ovum. Nah, nanti setelah dikeluarkan dia akan ditangkap oleh Fimbriae tuba uterina yang akhirnya nanti ovum ini akan berjalan ke ampula tuba uterina. Nah, nantilah di ampula tuba uterina itu akan bertemu sama sperma. Nah, itu namanya fertilisasi. Nah, tuba uterina itu kan ada ampulanya. Bisa kita lihat ampulanya tuh di bagian yang paling lebar gitu. Jadi bisa kita lihat ini follicle de Graaff-nya melepaskan ovum, kemudian dia ditangkap oleh Fimbriae tuba uterina, dia mulai berjalan, kemudian di ampulanya ini dia akan bertemu sperma. Seperti itu. Nanti akan terjadi namanya fertilisasi. Seperti itu. Nah, jadi setelah fertilisasi sendiri itu kan dia masih akan berjalan kan untuk mencapai dinding uterus. Jadi nanti dia akan jalan sampai ke kavum uteri, itu dibantu sama cairan yang ada di tuba uterina. Terus adanya kontraksi dari tuba uterina itu juga membantu ovum ini berjalan ke kavum uteri. Jadi selama proses transport itu terjadi, nanti si ovum ini akan menjadi namanya blastokista. Ini blastokista yang ada di sini. Nah, ini blastokista itu si blastokista ini akan mencapai kavum uteri itu pada hari ke-4 sampai 5. Terus nanti dia akan mengalami namanya implantasi pada dinding endometrium. Itu nanti ada di hari ke-5 sampai 7. Lanjut. Lanjut, ini ada perjalanan urin, bisa dilihat di sini ada yang punyanya wanita dan pria. Ini wanita, ini yang pria. Oke. Untuk alur perjalanan urin itu, jadi kan urin itu kan dibentuk di ren. Nah, nanti di ren sendiri itu ada nefron. Nefron ini yang akan menjadi tempat filtrasi, reabsorpsi, sama sekresi gitu. Jadi nanti filtrasinya di glomerulus, reabsorpsinya di tubulus, sekresinya juga di tubulus. Jadi nanti setelah urin itu terbentuk, dia tuh akan dialirkan ke ureter gitu. Nah, nanti dari ureter dia masuk ke vesicula seminalis buat ditampung. Nanti ureter sendiri tuh ada yang dextra dan yang sinistra. Nah, ureter ini kan nggak punya sphincter. Jadi aliran urin ini itu aliran urin dari ginjal dari ren ke vesicula seminalis ini itu memakai gaya gravitasi gitu. Jadi ada beberapa klinis yang mana vesikula ureternya itu mengalami abnormalitas sehingga urin itu mengalami reflux seperti itu. Kemudian jadi kalau vesikula seminalisnya itu udah penuh, itu tuh harus segera dikeluarkan gitu melalui uretra. Uretra itu dari vesikula seminalis sampai ke OUE, ostium ureta externa gitu. Nah, kalau di uretra sendiri itu punya sphincter, 2 sphincter, interna sama eksterna, sphincter ureta interna dan sphincter ureta eksternal. Nah, untuk perbedaannya sendiri, pria dan wanita itu bisa dilihat uretranya itu punya wanita tuh lebih pendek, kisaran 4-5 cm, sedangkan yang di pria itu bisa lebih panjang, sekitar 15-20 cm. Dan uretra pada pria itu memiliki 3 pars, yaitu pars
prostetika, membranosa, sama spongiosa. Untuk yang perempuan itu karena uretranya pendek, jadi beresiko mengalami infeksi saluran kemih seperti itu. Bisa dilihat ini ada ren, kemudian ini ada ureter, ini vesicula seminalisnya untuk tempat menampung urin, kemudian dikeluarkan melalui uretra lalu ke ostium uretra eksterna. Sama seperti punya pria, ren, ureter, uretra panjang, terus baru nanti masuk ke sini. Ini ureter di sini. Ureter, vesicula seminalis, uretra di sini. Lebih panjang. Kemudian terakhir itu ada mekanisme proses berkemih. Jadi fase berkemih itu ada dua, ada filling stage sama voiding stage. Jadi mengisi dulu baru dikeluarkan. Jadi tuh kandung kemih itu kan dia terisinya secara progresif kan, bertahap. Sampai nanti dinding yang ada di vesika seminalis tadi, kandung kemih, itu akan meningkat. Nanti sampai dia melampaui nilai ambang batas gitu. Nanti keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua gitu. Nanti pas pada keadaan normal itu vesicula seminalis ini dapat menampung sekitar 350 sampai 400 mili urin gitu sebelum dikeluarkan. Itu filling stage-nya, masih mengisi. Kemudian voiding stage-nya itu dimulai ketika kandung kemih atau vesicula seminalisnya itu teregang sampai batas yang maksimal. Terus dia akan merangsang namanya reseptor yang untuk stretching gitu. Nanti melalui saraf aferen dia akan menghantarkan impuls ke saraf pelvis yang ada di sakral 2-4 yang ada di medula spinalis. Terus nanti informasi yang dari saraf aferen itu akan menyebabkan dua hal. Yang pertama itu informasi akan diteruskan ke otak. Jadi otak itu akan diberitahu jika kandung kemih atau vesicula seminalisnya itu udah penuh atau teregang maksimal. Nah itu info yang pertama. Info yang kedua itu dia akan mengaktifasi saraf otonom atau parasimpatis. Karena kan berhubungan saraf pelvis sama saraf parasimpatis. Jadi aktivitas parasimpatis ini itu akan menyebabkan namanya kontraksi dari kandung kemih atau vesicula seminalisnya itu. Maka keinginan untuk pipis atau berkemihnya itu semakin tinggi. Jadi relaksasi dari sphincter uretra internanya itu membuat kita siap untuk berkemih gitu. Jadi untuk bisa mengeluarkan urin itu kita harus ada relaksasi dari sphincter uretra eksterna. Nah, sphincter uretra eksterna ini dia tuh dipersarafi oleh saraf somatis. Nah, ini tuh menunggu perintah dari otak. Jadi ketika aktivitas saraf ini udah dihambat, maka sphincter eksternal tadi akan terrelaksasi yang dilakukan secara sadar. Seperti itu. Terus bisa dilihat di sini ada bladder. Nah ini tadi reseptor yang buat stretchingnya tadi. Ini sensori neuronnya, sama neuron parasimpatis. Gitu. Ini sphincternya, ada internal, ada eksternal. Gitu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya atau kurangnya. Terima kasih.